Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Berjumpa lagi dengan Mapel Informatika bersama dengan Bu Anis. Hari ini kita akan membahas tentang analisis data di bagian kedua. Untuk kali ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengolah dan menganalisis sekumpulan data, kemudian menampilkannya dalam berbagai representasi baik numerik, teks, gambar dengan menggunakan tools pengolah lembar kerja. Pengolahan data dasar. Hal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara mengolah data dengan baik. Pengolahan data dasar dibagi menjadi operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan, dan presentase. Perhatikan tabel berikut. Simbol operator, operasi, contoh, dan hasil. Simbol operator penjumlahan diawali dengan simbol plus. Operasi pengurangan dengan simbol min. Perkalian dengan bintang. Pembagian dengan garis miring. Pembangkatan simbolnya seperti ini. Kemudian presentase menggunakan persen. Contoh, dalam penggunaan pengolahan data dasar di Microsoft Excel, kita diawali dengan menggunakan sama dengan di bagian depan. Contoh sama dengan 5 plus 8, kemudian hasilnya akan mengeluarkan hasil 13. Operasinya menyesuaikan dengan operasi yang dibutuhkan, simbolnya mengikuti dengan operasi yang diberikan. Contoh penggunaan data adalah sebagai berikut. Perhatikan video berikut. Ketika kita ingin menuliskan operasi penjumlahan misal 5 plus 8, kemudian terakhir kita tekan enter, dia akan mengeluarkan hasil 13. Kemudian untuk pengurangan kita coba ketikkan sama dengan, kemudian 9 dikurangi 6, tekan enter pada keyboard, dia akan mengeluarkan hasil 3. Untuk perkalian sama dengan 5 bintang 4, tekan enter, akan menghasilkan nilai. Kemudian untuk pembagian sama dengan 20 garis miring 4, tekan enter. Untuk pemangkatan sama dengan 2 simbol pemangkatan 3, tekan enter. Terakhir sama dengan 20%, tekan enter. Dia akan mengeluarkan hasilnya. Hasil yang didapat di sini akan sama dengan hasil yang didapat pada tabel di sampingnya. Pengolahan data dasar berikutnya adalah fungsi statistik dasar. Diawali dengan rata-rata, jumlah nilai, nilai tengah atau median, nilai terbesar, nilai terkecil, dan lain-lain. Fungsi statistik dasar sebenarnya ada banyak, tapi yang sering digunakan adalah kelima hal tersebut. Rumus fungsi statistik dasar untuk rata-rata kita menggunakan average, jumlah nilai menggunakan sum, nilai tengah atau median menggunakan median, nilai terbesar menggunakan max, nilai terkecil menggunakan min, nilai terbesar di urutan tertentu menggunakan large, dan nilai terkecil di urutan tertentu menggunakan small. Contoh data. Nah, semisal kita mempunyai data seperti pada tabel berikut. Untuk pengolahannya, simak video berikut. Untuk menghitung proses rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average, kurung buka, kemudian ulangan harian 1 berada pada sel C2, titik 2 artinya adalah sampai. Kemudian E2 di ulangan harian ketiga. Kemudian berikan tutup kurung dan terakhir tekan enter pada keyboard. Dia akan mengeluarkan hasilnya. Untuk median sama dengan median, kurung buka, C2 sampai dengan E2, tutup kurung, kemudian enter. Dia akan mengeluarkan hasil nilai tengah atau mediannya. Kemudian untuk nilai tertinggi sama dengan max, kurung buka, C2, titik 2, E2 sampai E2, tutup kurung, kemudian enter. Untuk nilai terendah menggunakan rumus min, kurung buka C2 sampai E2, tutup kurung, terakhir tekan enter. Untuk nilai terbesar kedua sama dengan large, kurung buka, C2
sampai dengan E2, koma, karena nilai terbesar kedua, maka kita berikan koma 2 di belakangnya, tutup kurung, kemudian terakhir tekan enter. Untuk nilai terbesar ketiga sama, large, kurung buka, C2 E2, kemudian nilai terbesar ketiga, koma 3, tutup kurung, tekan enter. Nilai terkecil kedua kita menggunakan small, kurung buka, C2 E2, koma 2, karena memiliki nilai terkecil kedua, tutup kurung, tekan enter. Nilai terkecil ketiga sama small, C2 E2, koma 3, kurung tutup, kemudian tekan enter. Jumlah nilai kita menggunakan sum, kurung buka, C2 E2, tutup kurung, enter. Nah, untuk penerapan rumusnya mudah bukan? Maka lakukan semua komponen sampai ke bagian yang paling akhir dengan cara yang sama. Nah, setelah selesai semuanya dibuat seperti ini, maka akan kita atur untuk tampilan dari pengolahan data tersebut. Untuk pengaturan tampilannya, kita blok semua datanya seperti ini. Kemudian di bagian atas ini ada menu namanya border. Kita klik segitiganya. Di bagian segitiganya kita klik, kemudian kita pilih yang all border. All border ini digunakan untuk memberikan semua garis pada semua elemen, untuk membuat tabelnya menjadi lebih jelas data mana yang akan kita berikan tabel. Kemudian setelah itu kita berikan perataan. Untuk alik left rata kiri, center rata tengah. Untuk align right rata kanan. Nah, kita gunakan yang rata tengah saja, kita pilih center, klik. Nah, semua tulisan dan angkanya akan menjadi rata tengah. Kemudian kita blok lagi judulnya yang paling atas, kita berikan tebal tulisannya. Kemudian kita berikan warna, terserah disesuaikan dengan keinginan kalian. Warna dasarnya juga kita berikan di fill color, disesuaikan dengan kreasi kalian masing-masing. Setelah itu kita blok lagi untuk datanya. Kita berikan pola bagian tulisan di bagian fontnya. Kita bisa ganti jenis fontnya sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah fontnya sudah disesuaikan juga untuk yang lain. Nah, kita blok lagi, kita berikan ukurannya agar data tersebut lebih jelas. Kemudian untuk bagian yang lain juga kita atur, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kita atur kembali untuk angkanya, jenis font untuk angkanya bebas, dengan ukuran yang bebas juga, disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita berikan sort and filter. Kita akan memfilter di bagian mana dari semua data ini bagian yang paling besar. Nah, kemudian kita pilih sort large. Kita akan urutkan dari data yang paling besar sampai ke paling kecil. Nah, sehingga didapat bahwa Nadialah yang menduduki peringkat pertama karena memiliki jumlah nilai yang paling besar di antara yang lainnya. Nah, data ini kita urutkan dari yang paling besar sampai ke paling kecil berdasarkan dari jumlah nilainya. Nah, untuk peringkat pertama
kedua dan ketiga kita bisa tandai dengan warna yang berbeda di bagian fill color-nya agar tahu data ini mempunyai peringkat dengan jumlah nilai, peringkat dan jumlah nilai yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, bagaimana mudah bukan untuk membuat pengolahan data dengan Microsoft Excel dan penyajian data-data yang baik? Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita nantikan untuk pertemuan berikutnya pada waktu dan kesempatan yang sama. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.